Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Bergabungnya Tom Haye ke Persib itu membuat banyak sekali komentar-komentar dari para netizen, para pecinta sepak bola Indonesia. Mereka banyak sekali berkomentar yang pro ataupun kontra dengan keputusan Tom Haye bergabung dengan Persib. Dan tidak hanya itu, teman-teman, ini juga PSSI sudah mencarikan pengganti dari Kuwait ya, yang mengundurkan diri di turnamen FIFA Matchday kalau nggak salah ya. Dan Pak Erik sudah memilih salah satu negara untuk menggantikan dari negara Kuwait ini. Oke teman-teman, seperti apa video lengkapnya? Tapi sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe, silakan tekan tombol bawah subscribe-nya. Kepada yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya doakan apa yang kalian cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa basa-basi lagi, kita lihat video pertama. Ya, kalau Tom Haye kita tahu lah dia metronom di tim nasional ya. Dan yang pasti kita butuh kedalaman yang cukup kuat dan bagus untuk bermain di dua kompetisi ya, karena kita juga ingin mengamankan baik itu Super League dan juga ACL. Jadi kita butuh kedalaman skuad yang bagus, yang sama kualitasnya. Kalau Barba memang ini juga kebutuhan dari pelatih gitu ya. Mungkin untuk dinamika formasi mungkin ya, kalau kami diskusi. Jadi kan dengan adanya Barba mungkin Putros bisa bermain di DMF, bisa bermain di bek kanan gitu kan. Barba bisa masih di kiri dan juga mungkin bisa mencoba dengan 3 back gitu kan. Jadi menciptakan dinamika yang baru lah dengan kedatangan Barba dan Tom Haye sebetulnya. Banyak yang berspekulasi Tom Haye itu mahal. Memang benar gitu dengan atas itu? Aduh, kalau mahal itu kan sebetulnya relatif lah ya sebetulnya. Tapi kita nggak mau masuk ke ranah sana, tapi kita bersyukur lah kita bisa bawa Tom Haye. Karena kita yakin dengan adanya Tom Haye bisa meningkatkan kualitas kita dan juga memberikan dampak positif dan memberikan aspek fleksibilitas dan dinamis terhadap si skuadnya. Bakal ada perkenalan di stadion ya? Kita tunggu aja. Karena X+nya bisa jadi lebih dari 1, gimana tah? Itu penjelasan dari Kang Adit ya, salah satu petinggi Persib, yang katanya mungkin tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya Persib nambah lagi satu pemain ya, karena kan Persib baru kalau nggak salah ada 10 pemain ya dengan si Barba ini yang datang kemarin bersama Tom Haye, dan tidak menutup kemungkinan pemain diaspora akan datang lagi ke Persib ya teman. Kita tunggu aja teman-teman. Lanjut. Ini Persib tolonglah. Maksudnya yang lain mau pingin juara juga gitu. Jangan kalian back to back lagi, tolong. Ini bisa-bisanya dia datangin Tom Haye, coba. Oke, jadi nggak cuma Tom Haye, katanya ada beberapa pemain juga. Ya termasuk ada Federico Barba. Ini aku nggak tahu sih pemain mana gitu ya. Yang aku tahu di sini tuh Tom Haye gitu, main di liga terbaik saat Asia Tenggara ini. Main loh. Masuk Persib pula. Makin susah nih main Padang lawan Persib nih. Niatnya mau balas dendam kami nanti nih. Niatnya. Tapi ini buat fans Persib gimana nih? Kalian happy nggak bisa dapat pemain-pemain berkualitas kayak gini nih? Dari luar. Apalagi udah nyicipin Liga Belanda kan. Sekarang main untuk Liga Indonesia ini. Ya pastinya aku jamin nih kualitasnya Tom Haye nggak kaleng-kaleng lah nih ya. Dan apakah Tom Haye ini bisa beradaptasi di liga kita ini? Tok gimana buat fansnya Persib nih? Gimana? Kalian pada happy nggak Tom Haye datang ke Indonesia main buat Persib? Happy nggak? Coba komen sekarang juga di bawah. Untuk para pendukungnya Persib Bandung tentunya dengan adanya Tom Haye itu pasti happy ya. Pasti mereka akan senang sekali karena ada penyuplai bola yang seperti kita tahu Tom Haye adalah dia bisa menyuplai bola dari tengah langsung ke striker ya, biasanya seperti itu. Eliano Renders absen latihan di PSI Zwolle dan berpotensi gabung ke Persib atau Bali United. Ya Allah, berita buruk apa lagi nih? Baru juga tadi sore kita mengetahui Tom Haye gabung ke Persib Bandung. Dan malam ini kita harus mendengar satu lagi pemain timnas Indonesia senior akan segera merapat juga ke klub Indonesia. Astagfirullah. Ya, dilansir dari berita The Stentor,
PSI Zwolle sudah mengizinkan Eliano untuk menyelesaikan proses transfer. Dan karena itulah dia tidak hadir dalam sesi latihan hari ini. Di mana PSI Zwolle juga sedang mencari winger baru untuk menggantikan peran adik dari Tijani Renders ini. Meskipun Eliano masih menyisakan kontrak hingga Juni 2027, namun kemungkinan besar ia akan dilepas dengan status pinjaman. Ya, tapi jangan ke Indonesia juga dong. Ini ada apa ini para pemain diaspora timnas Indonesia kita? Satu persatu merapat ke Liga Indonesia. Ada apa ini guys? Dimana jika ini memang terjadi, Eliano akan menjadi pemain kelima diaspora timnas Indonesia yang bermain di BRI Super League musim ini. Aduh, jujur aku nggak tahu lagi guys. Mana bentar lagi kita akan hadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia. Malah para pemain inti dari timnas Indonesia satu persatu merapat ke Liga Indonesia. Nggak tahu lah, kalau menurut kalian gimana guys mendengar kabar ini? Ini baru rumor ya, katanya si Eliano Legender itu akan merapat lagi ke Liga Indonesia. Nggak tahu Persib atau Bali ya. Ya, tapi kita lihat aja lah. Tapi kita juga tidak bisa melarangnya ya. Itu kan keputusan dibuat oleh si pemain itu sendiri. Apapun yang mereka lakukan itu ya haknya mereka. Cuma kita mungkin para netizen ini mengkhawatirkan karena Liga Indonesia itu karena kan itu kualitasnya itu masih di bawah ya, bahkan masih di bawah Kamboja, itu yang mungkin dikhawatirkan oleh para pecinta sepak bola Indonesia, para netizen Indonesia yang mencintai timnas Indonesia. Soalnya kan mereka ini kan tulang punggungnya, salah satu tulang punggungnya timnas kita ya, sementara mereka harus bergabung dengan tim-tim di Indonesia yang mungkin bukan timnya ya. Kalau timnya mungkin saya rasa ya profesional, cuman peringkat liganya mungkin itu yang dikhawatirkan oleh para pecinta sepak bola di kita ini. 750 juta sebulan, 18 miliar 2 tahun. Itu dia prediksi gaji yang diterima Tom Haye dari Persib Bandung. Ya, sore tadi Persib Bandung mengumumkan lewat TVRI Jabar, Tom Haye resmi bergabung dengan Persib Bandung. Kontraknya 2 tahun. Dan menurut informasi yang gue dapat, gaji per bulannya 750 juta. Itu berarti 3 kali rata-rata gaji pemain di Persib Bandung sekarang. Bayangin, 1:3. Berarti 18 miliar dalam 2 tahun. Sebetulnya nggak sulit untuk Persib Bandung merekrut pemain sekelas Tom Haye. 2017, Persib Bandung merekrut Michael Essien dan Charlton Cole. Levelnya lebih gede lagi, Premier League. Mantan pemain Chelsea. Jadi bukan hal yang besar. Masalahnya adalah apakah Tom Haye setelah bergabung dengan Persib Bandung akan menurun kualitasnya, itu yang semua kita khawatirkan. Tapi biar bagaimanapun juga, kita harus menghargai karena Tom Haye adalah pemain profesional yang butuh dong dana untuk pensiun. Mengingat Tom Haye sekarang umurnya sudah 30 tahun. Jadi dia harus mempersiapkan untuk dana pensiunnya yang kurang lebih mungkin 4-5 tahun lagi dia harus pensiun. Kita tunggu aja. Nah, selain Tom Haye ada juga Federico Barba yang akhirnya bergabung. Mantan pemain Como FC ini akan memperkuat lini belakang Persib Bandung. Nah ini nih, kurang lebih akan seperti begini skuad Persib Bandung untuk mengikuti nanti ACL 2, Asian Champions League 2. Gimana Bobotoh? Optimis gak? Dengan skuad Persib Bandung kayak gini bisa berbuat banyak atau mungkin bisa jadi juara? Dan bukan cuma sekedar back to back di Super League, tapi juga tripit. Gimana? Mungkin nggak? Komentarnya sikat. 750 juta per bulan dan atau sekitar 18 miliar per kontrak, durasi kontraknya 2 tahun ya. Ya cukup fantastis juga ya Tom Haye. Kalau misalnya memang gajinya segitu, berarti si Tom Haye ini mencatatkan rekor nilai kontrak tertinggi ya yang ada di BRI Super League ini. Berarti dia satu-satunya pemain termahal di Indonesia gitu saat ini gitu ya. Tom Haye ke Persib, jangankan Tom Haye, Jay Itzes pun akan menyusul. Ya, Tom Haye ke Persib, aku nggak tahu ya apakah aku harus senang mendengar kabar ini atau harus bersedih. Karena emang jujur sebagai pecinta Liga 1, dengan datangnya Tom Haye ke Persib, maka Liga 1 akan semakin ramai ditonton. Liga 1 akan semakin menarik buat ditonton oleh pecinta sepak bola Indonesia. Tapi di sisi yang lain, Tom Haye sebagai jenderal lapangan lini tengah timnas Indonesia bermain di Liga 1 pasti akan jauh menurun kompetitifnya. Pasti. Ya, kemarin Jordi Amat udah ke Liga 1. Rafael Strijk, Jens Ravens udah ke Liga 1. Sekarang Tom Haye udah ke Liga 1.
Makanya kalau aku yakin ya, JITZES tinggal tunggu waktu. JITZES akan menyusul ke Liga 1. Belum lagi seperti Shane Patinama dan Sandy Walsh yang main di Thailand, itu juga akan menyusul ke Liga 1. Jadi, kemarin ada berita Milano dan Mauro Zilstra akan dinaturalisasi. Jujur, aku nggak senang sebenarnya itu dinaturalisasi. Kenapa? Takutnya nanti nasib mereka ujung-ujungnya seperti Tom Haye. Pemain yang besar di Akademi Belanda terpaksa harus ke Liga 1 karena tidak laku. Jadi aku nggak tahu ya harus senang atau sedih dengan Tom Haye ke Persib. Salam, Di Mateo. Heran aku sama kalian semua nih guys ya. Ngeliat berita Tom Haye ke Persib kok sinis amat gitu loh. Itu Tom Haye ke Bandung buat main bola ya bangku ya. Bukan dagang cilok, bukan dagang batagor abangku. Kalian semua ini berasa kayak Tom Haye itu punya banyak pilihan. Dan dia memilih pilihan yang jelek main di Persib. Enggak. Pilihannya Tom Haye itu cuma dua ya. Main di Persib atau jadi podcaster. Ingat Tom Haye itu umurnya 30 tahun. Di Eropa sana 30 tahun itu hitungannya tua pak. Kevin De Bruyne aja yang cuma umurnya 4 tahun lebih tua daripada Tom Haye yang mainnya masih bagus dibuang sama Manchester City. Apalagi Tom Haye. Tom Haye ini ya boleh dibilang di Eropa itu levelnya level 2 atau enggak level 3. Tom Haye aja main full time di Indonesia aja jarang ya bang. Apalagi main di Eropa sana yang ganas. Ya wajar lah kalau dia ke Indonesia ya bang. Ya mumpung masih ada tawaran. Lagi pula kalau misalkan dia nggak ambil tawaran di Persib terus dia lantas main di mana? Malu kalau misalkan Tom Haye nggak punya klub. Nanti dia di timnas jadi satu-satunya pemainnya nggak punya klub. Jadi kalian semua cuma kudu berterima kasih sama Persib karena mau menampung Tom Haye, dan kalian juga kudu support sama keputusan Tom Haye ke Indonesia bangku. Bukannya malah disinisin, kudu disupport. Ngerti operason? Kalau ngerti coba follow dulu Arif Golang. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Segitu dari aku seperti biasa buat kamu ini yang belum follow Arif Golang, mana mainnya? Di follow dulu, di follow. Jangan nonton doang. Ya benar. Jadi Tom Haye ke Persib itu untuk bermain bola ya, bukan untuk jualan cilok. Nggak usah khawatir ya. Walaupun memang Liga Indonesia masih begitu rendah ya nilai poinnya di ranking FIFA, tapi mudah-mudahan dengan datangnya Tom Haye, dengan banyak sekali datangnya pemain naturalisasi ke Indonesia, mudah-mudahan mereka bisa menaikkan performa klub untuk nanti bisa bersaing di level Asia ya. Mudah-mudahan aja mereka tidak turun performanya walaupun memang bermain di Liga Indonesia. Kita lanjut ke pembahasan timnas Indonesia teman-teman. Ini dia lawan pengganti Kuwait yang batal melawan Indonesia. Oke guys, laga melawan Kuwait ya, FIFA Matchday di bulan September nanti resmi dibatalkan. Yang mana sebelumnya statement dari Pak Erick Thohir mengatakan kalau ini memang Kuwaitnya lah yang memang mengundurkan diri. Ya tidak hanya melawan Indonesia, laga lawan Uni Emirat Arab juga mereka cancel. Terus intinya jadi problem dong ya kan. Udah pada beli tiket nih kan udah dijual tiketnya lawan Kuwait. Gimana dong? Ternyata sama Pak ET langsung dicarikan lawan pengganti Kuwait. Dan itu adalah Cina Taipei guys. Indonesia resmi akan melawan Cina Taipei pada tanggal 5 September nanti di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tentunya melawan Cina Taipei bukanlah lawan yang asing banget ya. Dulu kita pernah melawan Cina Taipei saat kualifikasi Piala Asia ya, bener nggak ya? Yang pasti kita menang dan lolos. Nah, Cina Taipei saat ini berada di peringkat ke-172 dunia. Kira-kira menurut teman-teman semua, apakah timnas Indonesia akan bisa mudah mengatasi Cina Taipei di Gelora Bung Tomo nanti? Tanggapan kalian gimana? Harusnya sih di atas kertas mungkin oke banget nih. Tanggapan kalian gimana? Yuk kita komen. Let's go!